ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا وربا شهيدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا وربا شهيدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا وربا شهيدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون. حسبنا الله لديننا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن كادنا من سوء حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه ننيب. حسبنا الله لديننا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن كادنا من سوء حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه ننيب. حسبنا الله لديننا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن كادنا بسوء حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه ننيب. إلى حضرة النبي المصطفى طه رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه الكرام. شيء لله له الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة أجالنا وعلى الإيمان والإسلام والإحسان جمعا توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Puji dan syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh hari ini kita telah dapat melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjemaah di Masjid Al-Mu'affarah Kota Pontianak. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah SWT. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, yang kami hormati
Bapak Pembina Masjid Agung Apalah, Bapak Dr. Andus Salmin Daud, Bapak Dr. Andus Yusuf Leman yang senantiasa hadir setiap subuh Jumat untuk mengikuti kajian-kajian Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh Ustadz yang kami tunjuk. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa hadir pada subuh hari ini, kami ucapkan ribuan terima kasih, yang mana setiap subuh Jumat juga senantiasa hadir untuk mengikuti kajian Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh para ustadz yang ditunjuk oleh Masjid Agung Apalah. Kemudian kami informasikan pada perjemaah bahwa seyogyanya pada sebuah hari ini yang memimpin acara adalah Bapak Erwin selaku sekretaris Masjid Agung Apalah. Saat ini beliau dalam keadaan kurang sehat. Untuk itu mari kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Kita doakan semoga beliau segera sembuh dari penyakitnya. Al-Fatihah. Iya, Pak. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mendoakan beliau, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah SWT. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, baiklah untuk memberikan waktu sama-sama dengarkan tausiah subuh yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Bahri pada beliau fokus penanya kami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala asrafil khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para jamaah salat subuh di Masjid Al-Falah yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Nabi pernah bersabda seperti ini: Basyiril masyai fid dhulami fi nurid dami yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, sampaikan kepada mereka yang berjalan di waktu gelap untuk melaksanakan sholat secara berjamaah dengan cahaya yang sempurna yang akan Allah berikan kepada mereka pada hari kiamat. Maka mudah-mudahan, kata ulama, yang dimaksudkan berjalan di tengah malam, di waktu malam untuk melaksanakan ibadah adalah mereka yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan apalagi yang namanya sholat subuh secara berjamaah itu telah disabdakan oleh Rasulullah, paling afdolnya sholat adalah sholat subuh berjamaah pada hari Jumat. Kenapa dianggap paling afdol? Karena pada hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, pemimpinnya para hari. Paling afdolnya hari adalah hari Jumat. Tapi kalau malam yang paling afdol itu malam apa? Kalau hari yang paling afdol dalam satu minggu, dalam satu bulan itu hari Jumat. Makanya sholat subuh berjamaah itu sholat yang paling afdol. Tapi kalau dalam satu tahun, hari yang paling afdol itu kata ulama hari Arafah. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu hari yang paling afdol dalam satu tahun. Tapi kalau malam itu kata ulama dibagi. Kalau seandainya bagi Rasulullah, bagi Nabi, malam yang paling afdol adalah malam Al-Isra wal Mi'raj. Itu bagi Rasulullah, malam yang paling afdol bagi Nabi. Tapi kalau bagi kita, malam yang paling afdol kata ulama adalah malam kelahiran Rasulullah pada bulan Rabiul Awal kemarin. Kenapa dianggap, bahkan ulama mengatakan mengalahkan Lailatul Qadar. Malam kelahiran Nabi itu mengalahkan Lailatul Qadar. Malam kelahiran Nabi
termasuk dianggap mengalahkan malam daripada hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Maka kata ulama, kenapa lebih afdal malam kelahiran Nabi? Karena sebab adanya malam kelahiran Nabi, adanya malam Lailatul Qadar. Adanya malam kelahiran Nabi, adanya malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau malam itu Nabi tidak lahir, maka tak ada Lailatul Qadar, tak ada Lailatul Idul Fitri. Maka kalau bagi kita malam yang paling afdal adalah malam kelahiran Rasulullah SAW. Alhamdulillah, termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Tentu banyak kegiatan dari sebelum subuh yang kita lakukan. Di antaranya yang Allah berikan taufik hidayah untuk melaksanakan solat tahajud. Maka ulama mengatakan solat tahajud itu 2 syaratnya. Kalau ada 2 syaratnya berarti dia dikatakan tahajud. Kalau tidak sempurna 2 syarat atau 1 syarat kurang, maka itu bukan tahajud. Itu namanya qiyamul lail. Apa 2 syarat yang tidak orang itu dikatakan solatnya yang dia lakukan pada waktu malam hari itu solat tahajud? Yang pertama, solat tahajud itu harus dilakukan setelah solat isya. Jadi kalau kita misalnya solat maghrib berjamaah, habis itu solat isya karena tak bisa ada uzur tak solat jamaah. Jam berapa kita solat isya itu? Jam 1 malam. Kalau habis itu, kalau sebelum solat isya kita solat 2 rakaat, itu bukan tahajud. Itu namanya bangun malam. Karena apa? Yang namanya tahajud pertama syaratnya harus dilakukan pada setelah solat isya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua dikatakan tahajud kata ulama kalau seandainya setelah solat isya kita ada tidur walaupun sebentar. Jadi syaratnya 2. Yang namanya solat tahajud harus dilakukan setelah solat isya. Yang kedua harus tidur walaupun sebentar. Jadi kalau misalnya isya jam 7, kita solat isya jam 7. Habis itu kita tidur walaupun 5 menit, jam 7 lewat 5 menit kita bangun, walaupun 5 menit kita tidur, maka sudah masuk waktunya untuk melaksanakan solat tahajud. Jadi salat tahajud itu syaratnya ada 2. Pertama harus solat isya dulu. Yang kedua dilakukan setelah tidur, setelah solat isya. Dan waktunya sampai kapan? Sampai sebelum adzan subuh. Sebelum adzan subuh itu berakhirnya waktu solat tahajud. Kemudian bagi orang yang istiqamah solat tahajud itu faedahnya apa? Manfaatnya apa? Nah, di antara faedahnya itu orang yang istiqamah ala solat tahajud maka nanti termasuk daripada salah satu dari 3 golongan yang Allah akan masukkan dia ke dalam surga tanpa hisab. Apa hisab? Tanpa hitungan amal, tanpa dilihat catatan amal ibadahnya. Karena yang Al-Bagir baca, yang saya baca, saya cuma dapatkan 3 hadis ya, 3 golongan yang mereka ini termasuk orang-orang yang nanti akan masuk surga tanpa dilihat catatan amal ibadahnya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang kayak gini nih, karena kita tak lepas dari dosa yang kita lakukan. Nah, tapi kalau ada orang melakukan salah satu di antara 3 ini, maka digolongkan oleh Rasulullah SAW termasuk golongan orang yang akan masuk surga tanpa dihitung catatan amal ibadah. Maka yang pertama apa? Yang pertama adalah orang-orang yang istiqamah melakukan solat tahajud. Dan dikatakan tahajud kalau terpenuhi 2 syarat tersebut. Hadisnya mana? Sehingga dia digolongkan termasuk golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Hadisnya disebutkan oleh Profesor Abu Yasin Muhammad bin Ali bin Malik Al-Hasani dalam kitab Khasaisul Ummah Muhammadiyah. Maka dalam kitab tersebut nanti fil mahsyar, jika orang dikumpulkan di tempat yang begitu luas, itu dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, maka ketika dikumpulkan, maka terdengarlah suara yang mengatakan ainal ladzina tatajafa junubuhum 'anil madajid. Mana orang-orang yang menjauhkan tubuhnya dari tempat tidurnya? Maksudnya siapa? Mereka yang melaksanakan sholat tahajud. Mereka jauhkan tubuhnya, badannya dari dari tempat tidurnya, melakukan sholat tahajud. Kemudian ketika bangkit itu tidak banyak. Padahal kan umatnya banyak, Ustaz. Dari awal Nabi Adam sampai akhir.
dianggap tidak banyak dalam hadis tersebut karena dibandingkan yang tidak tahajud lebih banyak yang tidak tahajud. Ya, makanya ketika bangkit mereka, bangun mereka, maka apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Udkhulul jannata bighairi hisab. Mereka yang bangun, yang istiqamah ala salat tahajud, maka kata Allah, masuklah kalian semua ke dalam surga Allah tanpa ada lihat catatan amalnya. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, berdasarkan hadis Rasulullah, Nabi itu pernah bersabda dalam hadisnya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, liyaqum man kana ajruhu 'ala Allah wa liyadkhulul jannah bighairi hisab, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu mengatakan, coba yang pahalanya itu tanggungan aku, silahkan bangkit. Maka masuklah ke dalam surga tanpa ada catatan amal. Maka siapa yang bangkit waktu itu? Mereka al-afuna anin nas, golongan orang yang gampang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini golongan yang kedua ini, ya, golongan yang kedua ini yang akan masuk surga tanpa hisab itu adalah mereka orang-orang yang gampang memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi memang Islam, kadang kita kan ada sifat manusia marah tu ada. Dan untuk memaafkan tu kadang susah. Makanya Islam tu faham dengan keadaan kita. Allah berikan waktu 3 hari. Allah berikan waktu 3 hari. Kalau kita sakit hati sama orang, kalau kita benci sama orang, mungkin hari itu kita tak bisa maafkan dia. Tapi kan masih ada waktu 3 hari. Tapi kalau sudah setelah 3 hari, maka kalau tidak memaafkan orang lain, apalagi memutus tali silaturahmi yang kerabat dekat, maka itu dianggap dosa besar oleh ulama. Ya, maka ada waktu 3 hari. Mungkin waktu hari pertama kita tak bisa maafkannya, kedua tak bisa, yang ketiga tak bisa. Kalau sudah keempat, maka sudah waktunya untuk memaafkan orang yang punya kesalahan. Apalagi saya pernah baca di kitab namanya Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq yang nulis Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, mertua Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Ya, beliau punya mertua ulama besar namanya Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Dalam kitab tersebut beliau menyebutkan hadis yang meriwayatkan itu adalah Al-Imam Syafi'i, imamnya kita. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis bahwa orang yang memaafkan kesalahan orang lain, apalagi dia mampu untuk membalas kepada orang yang telah menyakiti dia, maka pahalanya kata Rasulullah, Allah akan ampunkan 2000 dosa besar yang ada sama dia kalau ada. Masya Allah, suatu yang mustahil, sesuatu yang jarang terjadi, satu orang itu melakukan 2000 dosa besar. Ya. Tapi kalau dia memaafkan orang yang pernah salah sama dia, dimaafkan sama dia, maka ketahuilah, kalau ada 2000 dosa besar yang ada sama orang itu, maka Allah akan maafkan. Kalau ada, kalau tak ada, ampunan dosa besar itu kemana lari? Misalnya ada orang, ada orang salah, anda maafkan. Ternyata dosa besar anak ini, subhanallah, misalnya cuma 10 aja, kan masih lebih banyak. Itu nanti Allah bagikan kepada orang-orang yang terdekat sama dia, anaknya, istrinya, cucunya, maka termasuk golongan dari orang-orang yang akan diampuni oleh Allah, akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang berat, lagi sakit hati. Ya, jangankan memaafkan, melihat muka dia sakit hati gitu. Tapi ingat, pahala itu besar dan kembali sama kita dan sama keluarga kita. Jadi di antara golongan yang kedua, orang yang nanti akan Allah masukkan ke dalam surga Allah tanpa hisab adalah mereka orang-orang yang gampang memaafkan orang lain. Makanya Nabi itu pernah suatu hari ya, di Masjid Nabawi ketika hendak melaksanakan sholat jamaah, maka Nabi itu mengatakan seperti ini, ya'tikum ahlul jannah. Sebentar lagi kata Nabi akan datang penghuni surga. Maka sahabat itu saling tolek, siapa yang dimaksudkan Nabi? Oh subhanallah, datang satu sahabat bukan termasuk pembesar sahabat, bukan termasuk orang yang dianggap tokoh dalam sahabat itu, tapi orang biasa, ya sahabat biasa. Dalam hati mereka mungkin salah orang, mungkin akhirnya
orang tersebut masuk ke masjid salat jamaah. Setelah beberapa hari lagi Nabi bilang, ya'tikum ahlul jannah. Sebentar lagi akan datang penghuni surga. Ditunggu sama sahabat itu, ternyata orang itu lagi. Itu. Maka mulai tambah, kayaknya dia lagi. 2 kali dan Nabi menyebutkan. Ketiga kalinya Nabi juga mengatakan seperti ini. Ya'tikum ahlul jannah. Sebentar lagi akan datang penghuni surga, akan masuk ke dalam masjid. Subhanallah, siapa yang datang? Orang itu lagi. Tidak salah, tapi betul. Akhirnya para sahabat itu nyari apa amalan yang beda dari orang itu, sehingga Nabi menetapkan, menggolongkan dia termasuk penduduk surga. Ternyata ketika dilihat para sahabat itu, amal ibadahnya sama dengan sahabat yang lain. Salat jamaah, puasa Ramadan, salat sunnah, itu gitu. Tak ada yang lebih. Tapi kenapa khusus bagi orang ini Nabi mengatakan penduduk surga? Maka subhanallah ditanya ke sahabat tersebut, kami mendengar Nabi itu seperti ini mengatakan, maka kalau boleh tahu, ada enggak amalan yang engkau lakukan sehingga engkau itu termasuk golongan yang disabdakan oleh Rasulullah termasuk penghuni surga? Maka sahabat tersebut mengatakan kemungkinan yang menjadikan aku telah ditetapkan oleh Rasulullah termasuk penghuni surga, aku setiap malam sebelum aku tidur, maka aku mengatakan setiap orang yang punya kesalahan sama aku, orang yang menjelek-jelekkan aku, orang yang ngomongkan aku, atau kesalahan yang aku tak tahu ya, atau kesalahan orang lain aku tak tahu, maka sebelum aku tidur, apa yang aku ucapkan, aku telah memaafkan mereka semuanya. Betul? Jadi sebelum tidur, apa yang diucapkan, aku telah memaafkan setiap orang yang mendolimi aku hari ini. Setiap orang yang punya salah sama aku, maka malam ini aku maafkan. Jadi tidak ada tanggungan sama sekali. Kemungkinan itu yang menjadi penyebab. Maka ini keutamaan yang kedua bagi orang yang gampang memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga yang Allah jadikan mereka termasuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab adalah mereka, ada lupa dalam hadisnya di kitab apa yang anda ingat kalau tidak salah, di kitab namanya Kashful Ummah Istina'il Ma'ruf wa Rahmatul Ummah. Nah dalam kitab itu disebutkan bahwa orang yang akan masuk surga tanpa hisab mereka al-mudawimuna ala sholatil jamaah, mereka yang istiqomah melakukan sholat berjamaah. Berarti mudah-mudahan kita alhamdulillah yang ramai pada malam yang pada subuh ini termasuk golongan orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa kalau bisa jangan kita jangan sholat jamaah. Ya, kita kan punya istri, kita kan punya anak, tega-tega sedikit tak. Walaupun kantuk-kantuknya dia bagaimanapun bangunkan. Karena kita ini pingin kumpul sama anak istri kita di dunia, bahagia sama anak istri kita di dunia, maka kita juga berharap di akhirat juga kita kumpul sama mereka. Maka kalau waktu sholat bangunkanlah istri. Ya, kalau waktu sholat bangunkanlah anak-anak kita itu. Dan kata ulama, anak itu ketika umur 7 tahun itu kan diperintahkan untuk dibangunkan, disuruh. Dan disuruh itu bukan kayak model tawaran, tapi harus ada ancaman. Ya, bukan kayak gini kita anak kita umur 7 tahun, sholat abang, dek sholat dek. Tapi kalau mau sholat dia tak sholat tak iya gitu. Ya, harus merintahkan anak kita umur 7 tahun untuk sholat. Itu perintah harus ma'at tahdid, ada ancamannya. Kau udah umur 7 tahun. Kalau kau tak sholat, aku pukul. Kalau kau tak sholat, harus ada ancamannya. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Kalau umur 10 tahun masih tak sholat, itu harus dipukul. Harus dipukul. Tapi mukul itu macam mana? Tidak boleh kita ambil kayu 3, 6 kita bantai anak kita tak sholat. Nah, itu Islam pun ajarkan bagaimana caranya itu. Boleh mukul anak dengan 4 syarat. Ingat nih, bapak, mak boleh mukul anak dengan 4 syarat. Syarat yang pertama, mukul anak boleh di muka. Haram mukul anak di muka. Kalau anak kita tak mau sholat, maka
Nabi merintahkan untuk dipukul. Bahkan Nabi itu mendoakan orang tua yang menggantungkan kecut rotannya itu di rumahnya. Kata Rasulullah, rahimallahu imra'an allaqa sautaha fi baiti. Semoga Allah merahmati, semoga Allah menyayangi bagi seorang ayah atau orang tua yang menggantungkan kecut atau rotan di dalam rumahnya untuk mengingatkan anaknya beribadah kepada Allah. Nah, boleh mukul boleh, tapi dengan 4 syarat. Pertama, tak boleh mukul di wajah. Boleh mukul di wajah. Bahkan hukumnya haram mukul di wajah. Yang pertama. Yang kedua, boleh mukul tapi jangan sampai mengeluarkan darah. Tak boleh luka. Tak boleh luka. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, boleh mukul tapi jangan tak luka alhamdulillah. Cuma patah tulangnya. Nah, itu tak boleh juga. Itu boleh mukul tapi ingat tak boleh sampai patah tulangnya. Nah, yang keempat ini penting. Boleh mukul kalau sekiranya bisa ada manfaatnya. Kalau dah anak tu kayak antu kayak Fir'aun, Pak mukul lah baik. Aku tak bakal solat. Mukul dia sebelah mana Pak? Ya, Pak mukul lah sebelah mana Pak? Aku tak bakal solat. Boleh mukul tak boleh mukul. Karena apa? Mukul dia itu tak ada faedahnya, tak ada manfaatnya. Maka bagaimana? Cari cara lain. Ya, aku yakin orang tua itu lebih pintar. Apa yang paling ditakuti sama orang tua, sama anak? Tentu. Kalau yang disebutkan dalam kitab-kitab itu, masukkan dia burungnya di kamar misalnya. Tentu. Kalau kau tak mau sholat, bapak tak boleh kasih kau, bapak tak izinkan kau main kemana-mana. Harus di rumah. Tentu. Kalau sekarang ni apa? Ya, kau tak sholat, tak ada HP. Ada HP, tak ada kuota. Ya, sholat ada anak tu. Sholat, boleh pukul anak kayak gitu. Nah, usahakan jangan sampai kita punya anak tak sholat, kita punya istri itu tak sholat. Dan yang paling dikhawatirkan, paling tidak kalau tak bisa sholat jamaah, sholatlah sendiri. Ya, walaupun tidak berjamaah, jangan sampai meninggalkan sholat itu. Karena Nabi itu pernah bersabda dalam hadisnya, al-farqu bainana wa bainal kafir tarkus sholat. Perbedaan kita orang muslim dengan orang kafir itu bedanya sholat. Kalau orang kafir puasa, dia puasa, ada mereka sedekah, ada sedekah. Zakat ada, cuma beda nama. Tapi kalau sholat, tak ada orang kafir sholat. Tentu, makanya di antara beda kita sama orang kafir itu sholat. Makanya perhatikan yang namanya sholat itu jangan sampai ditinggalkan. Maka anda ingat di kitab namanya Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Ada sahabat Nabi sekaligus sepupu Nabi. Sahabat Nabi sekaligus sepupu Nabi. Siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu di akhir umurnya, Allah berikan penyakit dengan rabunnya pandangan. Pandangan itu kurang jelas di akhir umurnya. Maka beliau itu berobat. Hanya berobat gimana biar pandangan itu jelas, biar pandangan itu bagus. Maka salah satu di antara orang yang ahli waktu itu mengatakan seperti ini, wahai sepupu Rasulullah, kalau engkau ingin pandangan balik lagi sehat, pandangan bagus lagi, maka tinggalkan sholat selama 5 hari. Jangan sholat 5 hari. Ya, jangan sholat 5 hari, nanti pandangan mata kau akan balik lagi seperti biasa, normal seperti biasa. Nah, lihat apa jawaban Abdullah bin Abbas. Kata beliau seperti ini, wallahi ma taraktu walau raqatan wahidah. Fa'inni sami'tu Habibi Muhammad yaqul man taraka as-salata muta'ammidan laqiyallah wa huwa 'alaihi ghadban. Kata Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah, demi Allah, jangankan 5 hari, 1 rakaat aja tak pernah akan aku tinggalkan sholat. Jangankan 5 hari, 1 rakaat aja tak meninggalkan. Kenapa? Karena kata beliau, karena aku dengar sendiri kekasihku Muhammad bilang kayak gini, setiap orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka orang tersebut nanti ketika berjumpa dengan Allah, maka termasuk golongan orang-orang yang Allah itu ketika ketemu sama dia, Allah itu murka, Allah itu marah. Sedangkan aku tak mau berjumpa dengan Allah, sedangkan Allah itu dalam keadaan murka kepadaku, dalam keadaan marah kepadaku. Bahkan ada hadis yang lebih mengkhawatirkan. Ada kitab namanya Arba Rasail yang nulis Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, salah satu ulama besar di Mekah. Maka beliau mengumpulkan sebuah kitab
yang menjelaskan tentang sholat jamaah, kemudian tentang hukum meninggalkan sholat, itu apa? Kumpulkan dalam satu kitab namanya Arba' Rasail. Maka di situ beliau meriwayatkan hadis dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Menyebutkan ada hadis dari Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi gini, Imam Ali ini mendengarkan dari Nabi. Apa kata Nabi SAW? Kata beliau, "Man taraka sholata muta'ammidan wa lam ya'tiha kutiba ismuhu ala babi jahannam." Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kemudian dia tidak mengqadhanya, maka namanya itu tercatat di pintu neraka jahanam. Berarti dia itu mendaftarkan diri. Kalau satu sholat dia tinggalkan, berarti nama dia itu tertulis satu kali. Kalau 2 kali sholat dia tinggalkan, maka 2 kali. Kalau misalnya 1 minggu, kalau 1 bulan, berapa namanya tertulis di pintu neraka jahanam itu? Sedangkan kalau misalnya Bapak Ibu ingin tahu, kayak apa panas neraka jahanam itu kayak apa? Memang neraka jahanam itu khusus untuk mereka orang-orang muslim yang ahli maksiat, tak sholat, tak puasa, itu nerakanya namanya neraka jahanam. Neraka jahanam. Maka kalau ibu ingin tahu, bapak ingin tahu, kayak apa panas neraka jahanam? Pagi-pagi kita bahas jahanam, tak apa? Ya. Karena sebagian orang bilang, udahlah jangan sholat sah, nanti neraka itu urusan aku ya. Dan pokoknya aku tak sholat, jangan ikut-ikut jahanam itu nanti urusan aku. Biar bapak tahu, biar ibu tahu, kayak apa panas neraka jahanam itu bagaimana? Jadi Nabi itu pernah bertanya sama malaikat Jibril dengan mengatakan, ya Jibril, sif lana jahannam wal atlana biha. Wahai Jibril, coba ana minta tolong sama antum, kata Rasulullah, sifatkan neraka jahanam, gambarkan neraka jahanam itu panasnya kayak apa. Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, Allah itu ketika sebelum memasukkan orang muslim yang maksiat ke dalam neraka jahanam, Allah perintahkan neraka jahanam itu untuk membakar api di dalamnya itu 1000 tahun. 1000 tahun dibakar api itu. Sampai api itu betul-betul merah betul. Habis itu Allah perintahkan lagi, cukup enggak? Allah perintahkan lagi neraka jahanam untuk dibakar 1000 tahun lagi. Sampai api itu putih begini. Cukup? Belum cukup. Allah perintahkan lagi 1000 tahun lagi sampai api itu warnanya ditampakkan. 3000 tahun api neraka jahanam itu dibakar. Barulah penghuni maksiat itu Allah masukkan ke situ. Maka Jibril mengatakan, "Wallazi ba'atsaka bil haqqi ya Rasulullah." Demi zat yang mengirim engkau dengan kebenaran ya Allah. Ya Rasulullah, kalau neraka jahanam yang 3000 tahun dibakar api di dalamnya dibuka sekarang, kata Jibril, sebesar lubang jarum terkecil. Ya, sekarang yang udah dibakar 3000 tahun dibuka dia sebesar lubang jarum, maka apapun yang ada di atas muka bumi semuanya akan terbakar. Semuanya akan hangus terbakar. Berarti kalau sebesar lubang jarum itu yang nyampe ke bumi bukan apinya, tapi hawa panas. Itu semua yang ada di atas muka bumi semua akan terbakar. Bagaimana dengan orang yang masuk ke dalam itu? Bagaimana orang yang dibakar di dalam itu? Maka Nabi itu ketika melihat Jibril, nunduk dia. Jibril itu nunduk. Ketika diperhatikan sama Nabi, subhanallah, Jibril itu nangis. Kenapa? Takut masuk di dalam neraka jahanam. Tapi nangis dia. Itu yang hidup tenang ya. Ya. Tapi yang namanya Jibril itu sampai nangis. Kenapa? Takut masuk dalam neraka jahanam. Maka Nabi mengatakan, "Alaysa indallah bimakan ya Jibril." Kenapa kau takut? Kenapa kau nangis? Bukankah engkau itu di sisi Allah itu derajatnya tinggi? Kenapa? Pemimpin malaikat, rois malaikat, pemimpin malaikat itu Jibril. Tapi beliau nangis. Kenapa? Takut masuk neraka jahanam. Maka kemudian kata Jibril bagaimana? Wah, kata Iblis, wahai Rasulullah, ingat tak Iblis? Iblis itu dulu bukan ahli maksiat, dia ahli ibadah. Bahkan ibadahnya melebihi daripada al-malaikah. Maka dalam riwayat itu tidak ada tempat di langit kecuali Iblis itu pernah sujud. Kita masjid segini, kita pernah sujud semua di tempat pojok-pojok? Enggak. Tapi langit Iblis itu di mana tempat di langit itu dia pernah sujud. Berarti kan ahli ibadah.
Maka kata Jibril alaihi salatu wassalam, Muhammad, kau ibadah. Iblis itu ahli ibadah. Tapi karena Allah menginginkan dia itu tidak baik, akhirnya Allah masukkan ke dalam neraka. Bukan suatu yang mustahil. Allah lakukan seperti itu kepada aku, bukan suatu yang mustahil, suatu yang mudah. Maka ketika mendengar itu, maka yang namanya Nabi SAW juga sama nunduk. Apa? Nabi pun nangis. Karena apa? Sama-sama takut sama neraka jahanam. Kapan berdua itu berhenti? Ketika Allah perintahkan seorang malaikat untuk menjamin keduanya tidak akan pernah masuk neraka jahanam. Maka turun malaikat dengan mengatakan, ya Muhammad, ya Jibril, aku diutus oleh Allah untuk mengatakan kepada engkau bahwa kalian berdua dijamin oleh Allah tidak akan pernah masuk neraka jahanam. Ketika itu barulah dua-duanya tak nangis, dua-duanya tidak meneteskan air mata. Karena apa? Ada jaminan dari Allah. Apa yang gitu panas neraka jahanam? Maka alhamdulillah dan usahakan sebelum datangnya hari kiamat, sebelum kita dituntut sama anak istri kita, maka usahakanlah waktu sholat itu ajak mereka sholat. Waktu mereka melaksanakan puasa Ramadan, ajak mereka puasa Ramadan. Aku sering menyebutkan hadis bahwa nanti pada hari kiamat ada dua orang tua Allah masukkan surga, tapi anaknya Allah masukkan ke neraka. Maka sang anak itu bilang, ya Allah, kenapa kau masukkan aku ke dalam neraka sedangkan orang tua aku kau masukkan surga? Maka sang Allah mengatakan, ya, aku masukkan kedua orang tua kau ke dalam surga karena sebab orang tua kau waktu sholat, waktu puasa, waktu ada memiliki duit lebih haji, buatkan zakat. Tapi kau kapan sholat? Kapan puasa? Kapan haji? Kapan buatkan zakat? Tidak pernah. Kalaupun pernah, jarang-jarang sholat. Kalaupun pernah, jarang-jarang puasa. Maka apa kata sang anak, ya Allah, aku memang jarang puasa, aku memang jarang sholat. Ketika aku punya harta lebih, aku tak pernah haji, tak pernah buatkan zakat. Tapi hari ini aku minta keadilan-Mu ya Allah. Aku tak sholat karena orang tua aku tak pernah nyuruh aku sholat. Aku tak puasa Ramadan karena orang tua aku tak pernah nyuruh aku Ramadan. Aku ketika punya harta lebih, orang tua aku tak pernah nyuruh aku untuk melaksanakan haji, mengeluarkan zakat. Maka aku minta keadilan-Mu ya Allah hari ini. Sebagaimana kau masukkan aku ke dalam neraka, masukkanlah kedua orang tuaku ke dalam neraka, karena seumur hidup mereka tidak pernah nyuruh aku untuk melaksanakan ibadah. Sebelum datang waktu di mana kita punya anak nuntut kita, maka mulai hari ini waktu sholat ajak sholat punya anak. Waktu puasa Ramadan perintahkan bagi mereka puasa Ramadan, bukan mudah-mudahan kita kumpul di dunia, bahagia di dunia sama mereka, mudah-mudahan kita dikumpulkan di akhirat sama mereka. Maka cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, demikian tausiah subuh yang disampaikan oleh Bapak Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita laksanakan secara istiqamah. Yang pertama, sholat tahajud secara rutin. Yang kedua, yaitu kita memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga adalah sholat berjamaah. Tidak hanya sholat subuh ini, seluruh lima waktu kita lakukan berjamaah. Kemudian kita mengingatkan anak-anak kita supaya melaksanakan sholat. Karena kalau kita tidak menyampaikan kepada anak kita, itu kebaikannya akan kembali kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita laksanakan kegiatan rutinitas kita setiap hari. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita tutup pengajian kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Demikianlah Sallallahu alaihi wasallam. tip saya pagi ini di Masjid Al-Falah, Masjid Agung Al-Falah Pontianak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam live ini, yang sudah ikut. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kehidupan kita. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.